Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di Uno IPAS Channel. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Yang paling penting adalah komentar Anda semua. Salam literasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dushar. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, program studi pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi. Berdirinya saya di sini akan memberikan pemahaman kepada teman-teman sekalian tentang apa itu olahraga, definisi olahraga, serta tujuan manusia melakukan olahraga, serta aspek-aspek yang menunjang olahraga prestasi. Sering kita dengar kata olahraga, namun kita jarang mengetahui apa arti olahraga itu. Olahraga secara garis besar merupakan suatu aktivitas fisik, bukan hanya untuk menyegarkan jasmani, namun juga menyegarkan rohani manusia. Karena pada hakikatnya manusia bukan hanya produk jasmani, namun juga merupakan produk rohani. Manifestasi dari dua aspek ini, rohani dan jasmani, sehingga manusia butuh kesegaran. Kata olahraga pertama kali dikenal dengan nama disporte. Secara etimologi terdiri dari dua suku kata. Dis artinya terpisah, kemudian porte membawa diri terpisah dari gangguan. Seperti buku yang pernah saya baca, ada suatu kalimat yang sangat bagus, yaitu mengatakan bahwa pola hidup sehat bukan saja mengubah tubuh Anda, namun mengubah pikiran, perilaku, dan jiwa Anda. Karena prinsip dasar atau asas dasar olahraga adalah bermain. Manusia membutuhkan permainan untuk menghilangkan kejenuhan dalam aktivitas sehari-hari. Disebutkan dengan aktivitas kerjaan sehari-hari, maka manusia memerlukan hiburan dalam menjalani kehidupan. Kemudian mengapa manusia memerlukan olahraga? Apa tujuan manusia melakukan olahraga? Setiap aktivitas yang kita lakukan tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Misalnya makan, kita makan dengan tujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Kita minum untuk menghilangkan dahaga. Begitu pula olahraga. Manusia melakukan olahraga ada tujuan yang ingin ia capai. Tujuannya itu yang telah saya klasifikasikan sebagai berikut. Tujuan manusia melakukan olahraga yaitu, yang pertama, untuk rekreasi. Manusia melakukan olahraga untuk menghilangkan rasa jenuh setelah aktivitas kerja yang ia lakukan. Rekreasi di sini, definisi rekreasi di sini adalah bersinerginya hati dan pikiran, dalam ketenangan. Kemudian aspek kedua yaitu pendidikan. Manusia melakukan olahraga itu untuk mencapai sasaran pendidikan nasional dalam sekolah, itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Kemudian peningkatan kesegaran jasmani, untuk meningkatkan kesegaran jasmani manusia. Yang keempat itu untuk rehabilitasi, dan yang kelima untuk prestasi, untuk meningkatkan prestasi. Lalu ada beberapa aspek yang menunjang olahraga prestasi. Yang pertama, aspek biologis, masuk ke dalamnya kebugaran jasmani, kelentukan, ketepatan, daya tahan tubuh, dan lain-lain sebagainya. Kemudian fungsi organ tubuh, daya tahan paru-paru, daya kerja jantung, peredaran darah,
fungsi persarapan dan persendian. Kemudian aspek psikologisnya masuk ke dalam kecerdasan, IQ. Kemudian aspek sosiologi ini masuk ke dalamnya lingkungan. Seperti buku yang pernah saya baca mengatakan bahwa manusia merupakan hasil produk dari lingkungannya. Manusia dibentuk dari lingkungannya. Lingkungan yang membentuk manusia. Kemudian sarananya, iklim atau cuaca dan lain-lain. Kemudian aspek penunjang berupa pelatih dan program yang tersusun. Itulah aspek-aspek yang menunjang olahraga prestasi. Lalu kemudian saya akan memberikan sedikit bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani. Bagaimana cara meningkatkan kebugaran jasmani pada saat situasi sekarang ini, karena pada saat ini kita sedang dalam situasi sedang dilanda pandemi corona. Jadi kita terbatas untuk melakukan aktivitas di luar rumah. Maka dari itu kita juga harus meningkatkan imunitas tubuh kita, walaupun kita tidak dibolehkan untuk keluar rumah. Ada beberapa cara yang akan saya praktekkan, yaitu untuk meningkatkan imunitas tubuh di situasi sekarang, di situasi saat ini, yaitu push up. Namun push up saya di sini berbagai macam variasi supaya untuk menghilangkan kejenuhan dalam berolahraga. Saya akan contohkan push up-nya. Namun terlebih dahulu saya akan melakukan sedikit pemanasan supaya otot lengan kita tidak tegang pada saat melakukan olahraga. Yang pertama yaitu kita melakukan begini, pemanasan, karena dalam melakukan latihan push up dibutuhkan lengan yang kuat supaya tidak mudah cedera pada saat melakukan olahraga. 1 kali 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita pindah ke kaki, yaitu caranya begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian begini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ganti dengan kaki kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian ke depan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah cukup. Saya akan memperagakan bagaimana cara melakukan push up dengan berbagai macam variasi. Contohnya begini, ini push up yang sering kita lakukan. Ini push up yang sering kita lakukan. Pinggul lurus. Kemudian kita coba 1, 2, 3. Kemudian ada variasi push up lainnya begini, bisa begini, tangan begini, 1, 2. Ada juga begini, untuk memperbesar otot triceps.
1, 2, 3. Ini macam-macam variasi push up. Ada juga begini. 1, 2, 3. Itulah adik macam-macam variasi push up yang bisa kita lakukan di rumah saja. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.